Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di materi ini ya, konsep portal dan manajemen konten. Ini untuk pertemuan yang kedua ya. Kita bicara tentang model bisnis government to customer dan government to business. Mungkin teman-teman sudah belajar ya model bisnis dari government to customer dan government to business. Oke, nah ini ya model bisnisnya. Kalau government to business biasanya ya hubungan antara government kebanyakan dengan supplier misalkan atau vendor gitu ya yang mensuplai kegiatan bisnis dari organisasi gitu ya. Kalau government to customer biasanya melibatkan pemerintah dengan masyarakat dengan citizens ya. Contohnya apa? Contohnya government to customer ini contohnya yang deadline-nya akhir bulan ini ya, laporan pajak gitu ya, ke government to customer atau pengurusan apa, surat tanah gitu atau perizinan pembuatan apa ya, pembuatan KTP gitu ya atau berkaitan dengan administrasi dari citizens. Kemudian orientasi pada government to citizen itu sebenarnya bukan profit ya, bukan dalam bentuk uang atau dana, walaupun nanti ada yang namanya eh, pendapatan PNBP ya, pendapatan eh, bukan dari pajak ya. Itu bisa jadi dari masyarakat, bisa juga dari bisnis gitu ya. Tapi orientasinya untuk T2C itu bisa bukan profit dalam bentuk dana. Biasanya mission achievement-nya itu adalah tingkat kepuasan dari masyarakat ya, dari layanan yang diberikan oleh government. Jadi mission achievement-nya itu bukan untuk gain revenue ya, tapi kalau kalau misalkan kita di perusahaan ya, di organisasi gitu ya, pasti acuannya adalah gain revenue. Berapa besar revenue yang didapat oleh organisasi gitu itu. Tapi kalau di government adalah seberapa seberapa puas atas layanan yang diberikan oleh apa, pemerintahan terhadap masyarakat. Nah, di era keterbukaan informasi, hubungan G2C itu jadi suatu hal yang keharusan ya. Jadi harus memang kalau misalkan eh, pemerintahan gitu ya tidak membuka informasinya itu ada undang-undangnya. Jadi Anda informasi yang bersifat publik itu Anda punya hak untuk mengetahui. Kalau memang pemerintah itu menutupi gitu ya informasi yang bersifat publik, maka dia bisa dituntut tuh di pengadilan. Jadi ada undang-undang kan, undang-undang keterbukaan informasi. Contohnya misalkan ada portal informasi Kota Bandung gitu ya. Di Jakarta juga ada ya. Di udah banyak di kota-kota besar sudah memiliki portal-portal apa keterbukaan informasi khususnya mengenai penggunaan anggaran daerah PAD. Biasanya penggunaan anggaran daerah ini adalah sesuatu yang memang bukan sifatnya apa, rahasia ya, tapi memang harus dipublish. Agar apa? Agar ada apa eh, keterbukaan informasi dan nggak ada yang ditutupi ya. Karena kalau misalkan itu nggak dipublish, boleh jadi nanti ada isu-isu yang kurang baik gitu ya. Baik itu isu itu benar ataupun sebenarnya hoax gitu ya. Nah ini contoh portal informasi ya Kota Bandung ya. Di sini ada informasi publik. Saya jalan ke beberapa daerah. Tahun kemarin saya ke Denpasar gitu ya. Denpasar juga punya ya, informasi publik. Kemudian di Jakarta juga punya ya. Jaki juga juga ready informasi yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya di Bandung juga seperti ini ada ya. Ada apa? Permohonan informasi.
Jadi kalau misalkan ada informasi yang nggak terdapat di PPID Bandung ini, masyarakat bisa mengajukan nih permohonan informasi di sini. Nah, kemudian kalau informasi yang sudah dipublish, dia bisa masuk ke informasi publik ya. Ini eh, URL-nya ppidbandung.go.id. Nah, model bisnis B2C dan B2B, kalau dulu ada namanya PEGI, Pemeringkatan E-Government Indonesia. Jadi yang dianalisis dari layanan pemerintah yang diberikan ke citizens ataupun ke bisnis, itu ada 5 dimensi yang dianalisis. Yang pertama adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur ya, aplikasi, kemudian perencanaan. Nanti dari kelima dimensi ini dilakukan rating scale ya, mana yang unggul ya, mana yang daerah mana yang memang tertinggal. Tujuannya adalah ini menyediakan acuan ya bagi pengembangan pemanfaatan TK di lingkungan pemerintah. Ini ada dorongan ya peningkatan pemanfaatan karena setelah di ranking gitu ya, ada daerah yang memang bersaing untuk memberikan pelayanan, itu akan jadi semakin termotivasi gitu ya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat. Kemudian dapatkan peta kondisi pemanfaatan TK. Jadi kita bisa tahu nih pemanfaatan TIK secara nasional itu, kita bisa lihat daerah-daerah mana yang memang sangat minim dalam menerapkan informasi. Bisa belum record ya? Oh deh. Oke. Nah ini eh, contoh penilaiannya dulu ya. Di situ dulu ada URL pegi.layanan.go.id di tahun 2000 berapa nih? 2015 ya. Ini adalah ranking berdasarkan daerah-daerah. Ini ada beberapa provinsi ya yang dikategorikan apakah itu baik atau kurang atau cukup misalkan seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini, ada provinsi dari 5 dimensi tersebut, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan gitu ya, masing-masing dimensi ini poinnya berapa gitu ya. Nah setelah didapat setiap dimensi tersebut, maka nanti dirata-ratakan. Nanti masuk kategorinya yang mana nih, di range berapa, masuk kategori berapa. Nah untuk eh, apa yang berwarna kuning ini adalah daerah-daerah yang kurang gitu ya. Ini juga bisa jadi attention bagi pemerintah pusat ya, bahwa di provinsi ini pemanfaatan TIK-nya itu kurang diadopsi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk dilakukan percepatan gitu ya dari aspek 5 dimensi tersebut. Jadi tujuannya adalah eh, apa ya, keseimbangan ya antara tiap-tiap provinsi dan daerah ya. Tiap provinsi punya scale penilaian yang sama gitu ya, setidaknya gitu. Karena biasanya kemajuan TIK di sebuah daerah ya, di sebuah kota atau di sebuah negara itu menjadi katalisator juga ya dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Biasanya gitu. Kalau dia makin rendah kategorinya, biasanya eh, kesejahteraannya semakin kurang ya, atau mungkin boleh dikatakan pelayanannya akan semakin kurang juga gitu. Nah ini itu kalau ini dari segi daerahnya, ini dari segi kementerian ya. Kementerian mana yang memang punya kategorinya sangat baik, baik atau kurang atau cukup gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kan kalau dari sini kita bisa lihat. Ini daerah-daerah yang makmur ya, apa anggaran APBD-nya besar gitu ya. Maka dia bisa bisa punya will untuk meningkatkan 5 dimensi ini. Dari kementerian juga sama ya. Ini daerah-daerah apa eh, tempat-tempat yang memang punya cukup alokasi anggaran untuk mengembangkan layanan TIK-nya.
Oke, kemudian berikutnya kita bicara e-marketplace, portal-portal pemasaran via net ya. Kalau dulu ada namanya Commerce One Net, ini fokusnya MRO ya. Dia bisa maintenance, repair dan operation gitu ya. Buat pemeliharaan, perbaikan dan perawatan mobil di Amerika Utara. Kalau sekarang saya belum tahu nih update per hari ini apakah masih ada atau enggak. Dia menyediakan perniagaan, hubungan pelayanan pada komunitas pembeli, penjual, dan juga pembuat ya melalui internet. Kemudian ada juga namanya Global Net Exchange ya. Ini jaringan B2B buat para seller, terutama grosir atau retail ya, penjualan, pembelian, perdagangan dan pelelangan barang. Kemudian ada juga Vertical Net. Ini marketplace portal yang menghubungkan antara pembeli dan penjual online dengan menyediakan berita industri spesifik, produk yang terkait serta informasi pelayanan. Jadi pembeli bisa menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat nih. Kemudian supplier mampu menghasilkan penjualan dan mampu melihat jelas produk. Kalau sekarang sih udah lumrah ya, hampir lumrah. Model-model seperti ini ya. Udah diadopsi mungkin oleh Tokopedia gitu ya, Bukalapak, apa Lazada gitu ya. Walaupun nggak nutup kemungkinan ya di era 1-2 tahun terakhir ya, atau 2 atau 4 tahun terakhir ini mereka lagi parah-parahnya, lagi drop-dropnya nih eranya mereka. Ada beberapa layanan e-commerce yang memang udah tutup ya, kayak JDID gitu ya. Kemudian ada beberapa layanan lain yang memang terpaksa tutup. Dan yang besar-besar seperti Tokopedia ya atau Shopee gitu ya, itu juga nggak luput ya. Mereka harus terpaksa melay-off banyak karyawan ya. Jadi dikurangin beban beban bisnisnya supaya apa? Supaya bisa tetap survive. Gitu. Kemudian ada personal web, portal-portal pribadi gitu ya. Ada dua tipe utama personal portals ya. Ada pervasive portal atau mobility portal. Portal ini terintegrasi dengan telepon ya, seluler. Dulu zamannya ada PDA. PDA itu tahun berapa ya? Tahun saya kerja itu tahun 2005 itu ya, PDA itu. Sebelum adanya BlackBerry lah generasinya. PDA itu banyak dipakai di perkantoran yang udah kelasnya menengah ke atas gitu ya. Biasanya buat buka email dan segala macam. Pager ya, ini seangkatan dia, PDA dengan pager gitu ya. Kemudian portal bergerak, mobil portal jadi meningkat popularitasnya dan penting di konsumen dan pekerja ya, karena memang segmennya ke sana gitu ya. PDA ini ke sana ke pekerja gitu ya. Kemudian disusul teknologinya, masuklah BlackBerry gitu. Kemudian setelah itu masuk Android dan era sekarang yang Anda nikmati sama-sama ya. Kemudian ada appliance portal alat rumah tangga. Ini juga udah mulai ditinggalkan ya teman-teman ya. Karena ternyata dari sisi bisnis nggak gitu menendang gitu ya. Nggak bisa eksis gitu ya. Oke. Atau ada public atau mega portal ya. Jadi kalau organisasi yang siap masuk dalam kategori ini menjadi perusahaan media baru dan fokus membangun customer secara online yang besar dengan demografi yang luas atau berorientasi profesional. Contohnya ada dua tipe utama public portal. Yang pertama ada generic portal atau mega portal. Ini portal masyarakat umum ya, yang Anda sering menggunakan. Ada Yahoo, dulu zamannya Yahoo. Saya ngalamin zamannya Yahoo, mungkin Anda nggak ngalamin ya zamannya Yahoo ya. Dulu
search engine paling banyak dipakai di dunia adalah Yahoo ya. Google itu masih pendatang tuh di tahun 90-an ya. Yahoo dia sudah apa? Sudah mendahului ya. Begitu Google masuk ya, gak lama dia dapat menguasai pasar. Dulu ada namanya Astra Vista, juga ada Overture, MSN, AOL dan segala macam. Kemudian begitu masuk Google, ternyata ini meruntuhkan bisnis-bisnis yang lama gitu, kayak Yahoo dan segala macam. Alta Vista juga hilang, Bing dan segala macam hilang. Dan bukan nggak mungkin ya di era sekarang dengan berkembangnya Chat GPT ya, teman-teman tahu Chat GPT nggak? Ada yang tahu Chat GPT? Tahu Pak, Tahu ya, udah pernah pakai? udah Pak. Buat apa pakai Chat GPT? Research ini sih Pak, kadang ada algoritma-algoritma yang ini kalau di kerjaan. Oh gitu, emang kerjaanmu apa? Saya kebetulan full stack Pak. Apa? Pekerjaan apa? Kebetulan backend developer. Oh, backend. Oke, backend. Nyari apa tuh di ChatGPT? Emang ada apa coding-codingan juga? Ada sih Pak, kayak misalnya sintaks yang bisa diefisiensikan sama ChatGPT kayak gitu Pak. Canggih ya dia. Ya. Nggak boleh jadi ini awal-awal era keruntuhannya Google ya. Dulu orang terbiasa browsing ya, di Google, sekarang orang mulai beralih ke ChatGPT. Banyak yang memprediksi, wah ini bakal jadi the next Google. Tapi kita nggak tahu ya, karena bisnis itu dinamis ya, tiap hari bergerak gitu. Kalau once misalkan si Google ini bisa apa, bisa merecycle proses bisnisnya, atau dia bisa mengimprove, atau dia bisa melakukan bisnis proses reengineering ya atas bisnisnya gitu ya. Bukan nggak mungkin dia bisa tetap survive ya, atau bisa bertahan gitu ya. Atau setidaknya bisa bisa apa eh, menekan laju dari kompetitornya. Biasanya kalau Google gitu ya. Kalau Google biasanya kalau bisnis gitu ya, kalau dia ngelihat ada kompetitor yang kompetitif gitu ya, cuma dua ya eh, apa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah ngajak kerjasama gitu ya. Kalau emang udah nggak bisa dilawan ya udah kerjasama gitu ya. Yang kedua adalah eh, menghancurkan gitu ya, menghancurkan kompetitor gitu ya. Dua 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 pendekatan itu gitu ya. Tapi kalau sepanjang yang terjadi di Indonesia gitu ya, yang terjadi sama Bluebird gitu ya, pendekatannya lebih persuasif ya. Pendekatannya adalah eh, gimana caranya kolaborasi biar sama-sama menguntungkan gitu ya. Tapi kalau memang eranya udah ke arah ChatGPT ya, ya Google berarti harus move ke arah sana gitu. Jangan sampai ChatGPT ini lebih powerful ketimbang Google. Nah, itu mungkin orang Google lagi pusing juga nih ya, gimana cara mengatasi kompetitor ChatGPT. Oke, yang kedua industrial portal ya. Vertical portals. Ini portal industri, portalnya tumbuh secara cepat, fokus pada audiens yang sempit atau komunitas. Seperti konsumen suatu barang, komputer, retail, bank, asuransi, dan segala macam. Ya, Anda udah lihat contohnya. Kalau portalnya bank seperti apa, asuransi seperti apa, retail kayak gimana gitu ya. Kalau di luar negeri ada contoh-contohnya seperti ini, iVillage, ya, Thomas Register, ya, Bitpipe, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah memulai dan mengembangkan bisnis di eh, dunia maya. Ya. Ini ada 6 tahapan gitu ya. Mulai dari testing the idea, ya, determine objective bisnis, ya, develop business model, ya, business gathering, ya, setting the stage, kemudian terakhir start the business. Ini sumbernya dari Eko Indrajit tahun 2000. Mungkin aja udah berkembang ya.
mungkin aja udah jadi cycle ya, perputaran gitu ya. Oke. Nah, ini memulai dan mengembangkan bisnis di dunia maya awalnya adalah testing ya, ide ya. Jadi kalau kita punya ide ya, apa, algoritmanya apa, startup biasanya dia punya ide, kemudian dia challenge tuh ke teman-teman di sekitarnya gitu ya. Gue punya ide ini nih, gue punya ide A, proses bisnisnya seperti ini gitu ya. Nanti cara kita gathering money-nya seperti ini. Cara kita dapat duitnya kayak gini. Nah, dari situ biasanya eh, kita ngarepin ya, apa, komentar dari orang-orang sekitar. Kira-kira gimana proses bisnisnya, gampang atau enggak gitu ya. Returnnya seberapa besar dan segala macam gitu. Kalau memang dari idenya itu ternyata hasilnya positif gitu ya, bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya ya, menentukan target bisnis yang akan dicapai. Jadi target bisnisnya seberapa besar. Eh, ada namanya apa? Lupa. Simon Taps, saya lupa. Strategi marketingnya. Jadi ada cara kita menentukan target bisnis, ada yang pertama adalah kita research langsung ke apa, ke lokasi gitu ya. Eh, Contohnya misalkan kalau orang mau buat pom bensin ya di sebuah daerah gitu ya, biasanya ada orang yang research gitu ya. Orang yang research biasanya langkah pertamanya adalah mengukur seberapa banyak mobil atau kendaraan yang lewat di jalan itu dalam satu hari gitu ya. Dihitung tuh pakai counter gitu ya. Dihitung berapa juta mobil nih yang lewat dalam satu hari ya, di week apa, di hari kerja atau di weekend dan segala macam. Eh, Kemudian seberapa rated ya. Nah, itu adalah kita langsung observasi langsung gitu ya. Ada juga metodenya kita menentukan berdasarkan prediksi gitu ya. Misalkan apa ya, peminat mobil sport misalkan. Peminat mobil sport itu seberapa besar. Nah, itu bisa dilakukan dalam dalam research gitu. Kemudian yang berikutnya kalau udah kita tentukan target bisnisnya, menentukan model bisnisnya. Tentukan model bisnis yang sesuai agar target objektif dapat tercapai. Nah, ini model ini paling penting ya, diutamakan bagaimana perusahaan yang bersangkutan dapat hidup paling enggak sampai objektif yang diinginkan bisa tercapai. Oke, kemudian nyari sumber daya, mulai dari resource-nya, kemudian dananya, SDM-nya, dan segala macam. Ini ada tiga nih, finansial, manusia, dan teknologi yang akan diangkat. Kemudian mengembangkan bisnis dan memulai bisnis merupakan dua faktor yang berbeda. Ya. Kemudian kalau cash flow perusahaannya baik, bisa ditentukan faktor strategis untuk pengembangan. Jadi ada 4 pilar pengembangan bisnis di dunia maya. Ada leadership, teknologi, people, dan governance. Nah, ini penjelasannya dari leadership ya. Kemudian teknologinya kayak gimana, people seperti apa, dan governance seperti apa. Jadi memang kalau kita bersentuhan dengan digital, kita bersentuhan dengan layanan yang 24 jam ya, sehari tanpa ada hentinya. Jadi kemudian dari sisi people ya, perusahaan harus punya program yang jelas secara kontinu eh, tentang peningkatan kompetensi dan keahlian eh, dari SDM-nya gitu ya. Jadi kinerja SDM itu dalam bisnis punya korelasi positif terhadap kebijakan kompensasi dari perusahaan, mulai dari struktur gaji, pola tunjangan, kesempatan, dan segala macam. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Silakan. Oh ya teman-teman jangan lupa ya join grup Telegram ya, buat kita dapetin update. Untuk tugas, sesuai rules barunya dari Inaba, tugas itu diberikan di week ke-6 dan week ke-9 gitu, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat posting tugas, ternyata kelupaan saya. Biasanya tiap week, sekarang nggak tiap week. Tapi untuk quiznya ada di tiap week. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari model bisnis G2C dan G2B. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan itu ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.